Absolute Cinema episode 15. Gila, bagus banget. Pertama-tama gue mau bilang, bajing kau Anthony, semoga lu jatuh ke neraka. Dasar sial. Sumpah kesel banget gue sama karakter ini. Bisa-bisanya dia nipu si Noak dan bilang kalau orang yang lagi dibakar itu si Yolenta. Padahal kan yang lagi dibakar itu si penyindik pemula yang rambutnya coklat. Kasian sih dia. Tapi keren sih, tetap sama pendiriannya. Karakter sampingan kayak gini aja dapat pengembangan karakter yang bagus. Emang bagus banget nih anime, gila. Kembali lagi ke Anthony sial. Si Noah kan lagi ngelihat orang yang dia kira putrinya, yang dia kira si Yolenta itu lagi dibakar. Terus si Anthony bisa-bisanya bilang turut berduka cita atas putrimu. Sumpah, ini karakter licik banget, ngeselin parah. Dia ngelakuin semua ini tuh bukan demi keyakinan, tapi demi keuntungan pribadinya. Terus ya, di akhir dikasih lihat Anthony dengan senyum liciknya. Di situ darah gue bener-bener mendidih, pengen gue hajar si Anthony. Terus gue cabutin kukunya satu persatu, gue tungguin sampai tumbuh kembali kukunya, terus gue cabutin lagi selama-lamanya. Segitu keselnya gue sama karakter ini. Si Noak juga kenapa jadi bodoh kayak gitu sih? Kita udah sering lihat ya betapa pintarnya si Noak. Tapi kenapa dia nggak tahu kalau si Anthony ini yang menyiksa si Yolenta? Gue udah nunggu-nunggu nih. Gue kira si Noak bakalan marah terus balas dendam. Tapi ternyata dia cuma diem ngeliatin orang yang dia kira si Yolenta lagi dibakar. Gak ada emosi sama sekali. Satu tetes air mata pun gak ada. Tapi ini benar-benar ngasih lihat betapa terpukulnya Noak, seakan-akan dunianya hancur tanpa kehadiran Yolenta di hidupnya. Terus kita dikasih lihat flashback pas Yolenta masih kecil, dimana si Noak beneran seorang ayah yang baik dan penyayang. Paling gak bisa gue sama karakter yang abu-abu kayak gini. Selama ini gue kesel sama Noak karena dia yang udah nangkep Rafal, Badeni, dan Okzi sampai akhirnya mereka meninggal. Tapi pas ngelihat Noak sebagai seorang ayah yang baik, gue jadi berempati juga gitu sama si Noak. Dan pas adegan Noak yang megang sarung tangan peninggalan Yolenta, terus dia jatuh dan nangis, itu tersentuh sih gue. Cukup menyayat hati itu adegan. Ya walaupun yang ditangisi si Noak itu sebenarnya bukan si Yolenta. Terus di pertengahan episode kita dikasih lihat karakter yang namanya Klabowski, yang dia itu satu gereja sama si Badeni. Nah di episode sebelumnya si Klabowski ini pernah ke perpustakaan kota dan dia menemukan catatan yang dia anggap sesat. Terus dilaporin dah tuh. Nah bisa jadi penyebab Okzi sama Badeni itu ketahuan itu gara-gara si Klabowski ini. Tapi gue masih belum yakin ini bener apa kagak. Tapi kalau ini bener, gila sih plot twist. Tapi plot twist yang paling gila adalah plot twist yang pengemis itu. Gila, gue kaget banget pas nonton. Jadi kan si Okzi itu pas masih hidup suka ngasih roti ke para pengemis. Nah Badeni yang tahu akan hal ini ikutan juga ngasih roti ke para pengemis, tapi dengan syarat. Nah ternyata si Badeni nulis surat buat si Klabowski. Di suratnya dia bilang kalau ada pengemis yang mencarimu, temuilah dia. Dan emang bener datenglah tuh pengemis ke gereja tempat si Klabowski. Dan Klabowski disuruh ikut ke tempat para pengemis. Di sana pengemis ini mencukur rambut belakangnya. Dan ternyata ada catatan yang tertulis di kepala pengemis itu. Kagetlah si Klabowski. Sama gue juga kaget. Terus si pengemis itu bilang kalau Badeni menyebut kami itu buku dan aku adalah halaman pertamanya. Terus pengemis yang lain juga ikut mencukur rambutnya. Dan ternyata ada 60 halaman yang berarti ada 60 pengemis yang ada catatan di kepala mereka. Dan semua ini ternyata perbuatan si Badeni. Jadi si Badeni nulis catatan ini dengan cara ditato di kepala para pengemis. Ditato, bukan ditulis pakai tinta tapi ditato, jadinya permanen. Terus rambutnya dibiarin tumbuh tuh, rambut para pengemis dibiarin tumbuh biar panjang dan disuruh pakai penutup kepala biar nggak ketahuan. Gila sih ini plot twistnya. Dan Badeni gila sih kepikiran hal kayak gini. Dan yang lebih gila autornya. Jenius banget sih bisa bikin plot twist yang kayak gini. Hal-hal kecil yang kita lihat di episode-episode sebelumnya jadi saling berkaitan. Dan ini keren banget. Terus Klabowski yang ngelihat hal ini dia bilang,
apa sekarang giliranku? Terus dia melangkahkan kakinya, diiringi dengan musik yang pas banget sama adegannya dan indah banget. Astaga, bagus banget ya Tuhan anime ini. Gue gak ngerti lagi sih, segitu bagusnya ini anime. Dan episode 15 ini bener-bener gila sih. Di video sebelah kiri ini adalah video dimana gue membahas anime Absolute Cinema episode sebelumnya. Kalau tertarik silahkan ditonton.